Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit menjelaskan dan bercerita tentang keutamaan salat Jumat dan kedahsyatannya, serta bukti kalau hadis Nabi tidak salah dalam kebenarannya. Keterangan ini diambil dari kitab Ushfuriyah. Sebelumnya bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta di-share. Ingat kata-kata Sayyidina Ali, orang yang mengajarkan satu ilmu adalah guru, siapa tahu dari sini derajat kita diangkat oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Serta berkembang dan tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya, yang diambil dari kitab-kitab lain, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan, serta diambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada dua bersaudara, kakak dan adik, yang berkepercayaan majusi atau penyembah api pada zaman Imam Malik bin Dinar. Mereka berdua adalah menyembah api, si kakak telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan si adik telah menyembah api selama 35 tahun. Si adik berkata, "Kakak, kemarilah, mari kita coba, apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita, atau membakar kita, sebagaimana api membakar benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Jikalau api memuliakan kita, maka kita tetap akan menyembahnya, tetapi apabila api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Si kakak menjawab, "Baiklah, aku setuju," ujar si kakak. Kemudian si kakak dan si adik menyalakan api. "Kakak, kamu dulu yang meletakkan tangan di atas api atau aku dulu?" tanya si adik. "Kamu dulu saja," jawab si kakak. Kemudian si adik pun meletakkan tangannya di atas bara api, dan ternyata api membakar jari-jarinya si adik. Si adik pun berteriak kesakitan sambil segera menjauhkan tangannya dari atas api. Si adik berkata, "Hai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun, dan kamu telah membuatku sakit terbakar," seru si adik. Si adik melanjutkan, "Hai kakak, mari kita menyembah Tuhan yang Esa, yang satu, yang apabila kita berbuat dosa, dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun, maka dia akan mengampuni dan memaafkan kita, dengan cara kita melakukan ketaatan sebentar saja, dan meminta ampun sekali saja." Kemudian si kakak setuju dengan ajakan si adik berkata, "Kakak, mari kita pergi menemui seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita, pada jalan yang lurus dan mengajari kita agama Islam." Setelah itu mereka bersama-sama sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar menuntun mereka masuk Islam, kemudian setelah itu mereka pergi menuju Malik bin Dinar dan menemuinya. Setelah sampai di tempat Malik bin Dinar berada, mereka mendapatinya tengah berada di daerah datar Basrah, sedang berada di perkumpulan orang-orang sambil memberikan nasihat kepada mereka. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di majelis nasihatnya. Ketika si kakak dan si adik melihat Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, "Aku telah berubah pikiran, aku tidak akan masuk Islam, karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Andai aku masuk Islam, dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga, dan para tetanggaku akan mencelaku. Menyembah api lebih baik bagiku, daripada menerima celaan mereka," ujar si kakak. Si adik berkata, "Jangan kakak, celaan mereka bisa hilang, tetapi menyembah api tidak bisa hilang," kata si adik. Namun si kakak tetap saja tidak memperdulikan omongan si adik. Si adik pun berkata, "Ya sudah kakak, kembali sana dengan kepercayaanmu menyembah api, kamu adalah orang yang celaka, dan anak dari orang yang celaka pula, sungguh orang yang celaka di dunia dan akhirat," kata si adik kepada si kakak. Kemudian si kakak kembali, tidak jadi menemui Malik bin Dinar dan tidak jadi masuk Islam. Sementara itu, si adik bersama istri dan anak-anaknya, mendatangi Malik bin Dinar, mereka ikut berkumpul bersama orang-orang itu di majelisnya Malik bin Dinar, mereka duduk hingga Malik bin Dinar selesai dari pengajiannya. Kemudian si adik itu berdiri dan menceritakan kisahnya. Si adik meminta kepada Malik bin Dinar, untuk menuntun dirinya dan keluarganya masuk Islam. Mendengar permintaan si adik, Malik bin Dinar pun menuntunnya dan keluarganya masuk Islam. Akhirnya mereka semua masuk Islam, orang-orang pun yang ada di majelis itu menangis, karena sangat senang dan terharu. Beberapa saat kemudian, si adik hendak pulang, tetapi Malik bin Dinar berkata, "Duduklah sebentar, aku hendak mengumpulkan harta bersama santri-santriku untukmu," kata Malik bin Dinar. Si adik menjawab, "Aku tidak ingin menjual agamaku dengan harta dunia." Kemudian si adik dan keluarganya kembali pulang, dan memasuki suatu bangunan-bangunan sepi. Di sana mereka menemukan sebuah rumah kosong, mereka pun menempatinya. Di pagi harinya, si istri berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, belilah makanan dengan upah kerjamu." Kemudian si adik bergegas dan pergi ke pasar mencari pekerjaan, tetapi tak ada lowongan kerja sama sekali. "Baiklah kalau tidak ada kerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah," kata si adik dalam hatinya. Kemudian si adik masuk ke masjid yang sudah tidak terpakai, dan sholat di sana karena Allah, sampai larut malam, kemudian ia kembali ke keluarganya dengan tangan kosong. Si istri bertanya, "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik dan ia belum menggajiku, barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si adik. Perlu difahami kata Malik yang dimaksud oleh si adik adalah Allah yang Maha Berkuasa, sedangkan si istri memahami kata Malik sebagai orang yang mempekerjakan buruh, atau disuruh bekerja tanpa ada gaji. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi perut lapar. Pada pagi hari berikutnya, si adik keluar menuju pasar dan mencari pekerjaan, tetapi ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan seperti hari sebelumnya. Kemudian ia memutuskan untuk sholat lagi di masjid yang sama sampai larut malam lagi.
Kemudian ia kembali ke keluarganya dengan tangan kosong. Si istri bertanya, apakah hari ini kamu juga tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan? Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin dan ia belum menggajiku, barangkali ia akan menggajiku besok, jelas si adik. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Ketepatan pada hari berikutnya, adalah hari Jumat, si adik pergi lagi ke pasar mencari pekerjaan, tetapi seperti hari sebelumnya, ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan, akhirnya ia pergi ke masjid yang sama, dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam, Engkau telah mengenakan kepadaku, mahkota dengan mahkota Islam, Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam, oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah, yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu, agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga, dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku, dan anak-anakku, dan aku takut mereka akan keluar dari Islam, karena kondisi mereka seperti ini. Kemudian si adik berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sambil menangis karena bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Setelah setengah hari terlewati, si adik pergi menuju sholat Jumat, sementara itu, si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal, laki-laki itu mengetuk pintu, kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng, dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, ambillah wadah ini, dan katakan kepada suamimu, kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Dan katakan kepadanya pula, untuk lebih bekerja keras, karena kami akan mengupahnya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang Maha Kuasa dan Perkasa, adalah pekerjaan yang besar. Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu, ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu, pemilik toko penukaran uang tersebut, adalah seorang Nasrani. Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko, lalu 1 dinar itu ditimbang, dan ternyata timbangannya lebih dari 1 mitskol nyampai 2 mitskol ketika ditimbang. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu, ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari hadiah akhirat. Si pemilik toko bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini? Si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko, tuntun aku masuk Islam, pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam, dan memberi 10 dirham kepada istrinya si adik. Si pemilik toko berkata, infakkan 10 dirham ini, jika sudah habis, maka beritahu aku, pinta si pemilik toko kepada istrinya si adik. Di lain tempat, si adik selesai dari sholatnya, ia pun kembali menemui keluarganya, dengan tangan kosong, sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum, kata si adik dalam hatinya. Ketika si adik telah masuk ke tempat sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya, tiba-tiba dari dalam rumahnya, ia melihat telah dipersiapkan tikar, dan ia mencium bau makanan, ia pun meletakkan kain yang berisi debu itu, di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Sesampainya di dalam rumah, si adik bertanya kepada istrinya, tentang apa yang telah terjadi, dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumahnya. Kemudian si istri bercerita kepada suaminya, tentang semua yang telah terjadi, kemudian si adik bersujud bersyukur kepada Allah, atas semua kejadian ini, hingga diberi rezeki langsung dari Allah. Apa yang kamu bawa di dalam kain itu? Tanya si istri kepada suaminya, tidak perlu ditanyakan, jawab si suami. Kemudian si istri pergi mendekati pintu, dan membuka kain itu, tiba-tiba debu yang sebelumnya di dalam kain, telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah. Melihat kejadian itu, si suami bersujud lagi, dan bersyukur kepada Allah, dan beribadah kepada Allah, sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah. Catatan Al-Faqih mengatakan, angkatlah kedua tangan kalian dan berdoa, seraya mengucapkan, dengan kemuliaan hari Jumat, ampunilah kami dan dosa-dosa kami, hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami, karena si adik ini ketika berdoa kepada Allah, dan meminta kepada Allah, adalah dengan menggunakan kata-kata, dengan perantara kemuliaan hari Jumat, atau dikenal dengan bihurmatil Jumat, Allah pun memenuhi kebutuhannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Begitu juga dengan kita, ketika berdoa pada hari Jumat, maka kita sebaiknya mengucapkan kata-kata, bihurmatil Jumat, barangkali semoga Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Mulia, serta Pemberi. Dari cerita sebelumnya ini, kita tahu kalau hari Jumat dan orang yang melaksanakan sholat Jumat itu pahalanya besar. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.